Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam itu dilahirkan dari 12 saudara dan dia termasuk anak yang ke-11 dan memiliki satu adik yang bernama Bunyamin. Dan ke-12 saudara ini, adiknya inilah yang saudara sekandung dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ketika dilahirkannya lah adiknya ini, ketika perjalanan menuju ke kota Kanaan, bapak dari bapak Nabi Yusuf alaihi salam yaitu Ishak, karena Ishak nanti akan kita ceritakan beliau meninggal dunia. Kemudian Nabi Yakub alaihi salam berhijrah ke kota Kanaan kembali. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam anak yang ke-11. Jadi di antara 10 saudaranya ini, itu setiap mengembala kambing atau mengembala domba. Karena Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang pengembala domba. Dan sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada satu nabi pun kecuali semuanya pernah mengembala domba. Jadi seluruh nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya pernah menjadi pengembala domba. Sehingga para ulama menukil kitab-kitab dari hikmah kenapa Allah menakdirkan para pengembala, yaitu dari para nabi. Disebabkan karena dengan para pengembala kambing itu memberikan tarbiyah jiwa tentang kesabaran dalam mero'iyah. Mero'iyah itu artinya mengatur. Dan di dalam pengembalaan domba itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana siasah. Siasah adalah menentukan sesuatu pada sesuatu. Karena pengembala ini kalau bukan jiwa kesabaran, memiliki akal yang cerdas dalam taktik agar tidak dimakan oleh serigala-serigala, tidak mengetahui tempat-tempat di mana yang subur, di mana yang tidak subur, air yang berbahaya untuk diminum oleh gembalaannya atau tidak, bisanya diterkan oleh serigala-serigala yang membahayakan domba-dombanya, adanya yang lari menyendiri tidak bisa mengumpulkan dari seluruh domba-domba yang ada, maka bisa celaka di tengah padang pasir. Ini diantara hikmah-hikmah kenapa para nabi Allah takdirkan sebagai para pengembala. Kita kembali dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi bapaknya Nabi Yakub alaihi salam adalah seorang pengembala. Tapi tidak di setiap hari, karena dia memiliki anak yang banyak. Sudah mulai dewasa. Akhirnya mengembala dombanya anak-anaknya sendiri. Adapun dia banyak bertafakkur kepada Allah, banyak menyendiri, memikirkan tentang hebatnya Allah dalam menciptakan langit dan bumi, hebatnya Allah dalam mengatur alam ini dan selainnya dari ayat-ayat kauniyah. Sehingga ketika anak-anaknya senantiasa ikut bersama bapaknya, anak-anaknya ini yang 10 senantiasa bergulat. Bergulat itu kita tekan bahu satu saudara kita dan bahu saudara kita menekan kita. Siapa yang bisa menjatuhkannya sehingga dia berlutut, maka dia yang terkuat. Karena mereka mengira siapa yang paling kuat di antara bersaudara, dia yang paling berhak menggantikan Nabi Yakub sebagai pewaris para nabi. Itu kebiasaan mereka. Kalau mereka mendapati batu besar, ketika mengembala, mereka berusaha mengangkatnya dan memindahkannya.
Siapa yang paling jauh pemindahannya, maka dia yang paling kuat. Dan siapa yang paling kuat, maka dia yang paling berhak mewarisi kenabian Nabi Yakub alaihi salam. Itu yang mereka selalu anggap. Namun senantiasa Nabi Yakub memperingati kepada mereka bahwasanya yang menggantikan aku bukan adalah orang yang paling kuat fisiknya, tapi yang berhak menggantikan aku dari kebiasaan pewaris para nabi adalah yang paling kuat iman dan takwanya kepada Allah Azza wa Jalla, yang paling dekat, yang paling besar cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang sering diperingati oleh Nabi Yakub alaihi salam. Maka dari itu ketika Nabi Yusuf lahir, itu sudah nampak bahwasanya dia adalah dari tanda-tanda kenabian yang telah kita kisahkan. Ketika Nabi Yusuf lahir, semua kesyirikan hancur. Tempat yang ditempati melakukan kesyirikan terbakar. Penyihir yang melakukan kesyirikan di tempat itu mati terbakar di dalam hal tersebut. Dan ketika Nabi Yusuf lahir, itu hujan turun, hilangnya paceklik di masanya. Dan ketika Nabi Yusuf lahir, itu betul-betul seluruh yang ada di kota Fadan itu beriman kepada Allah disebabkan adanya perkataan dari para penyihir. Akhirnya Nabi Yusuf tumbuh mulai dewasa, sekitar umur 5 sampai 7 tahun atau 9 tahun atau 12 tahun paling lamanya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa diberikan sabuk, karena Nabi Yusuf bapaknya itu telah berhijrah. Umur 5 sampai 12 tahun kakeknya Nabi Ishak alaihissalam di kota Kan'an terdengar meninggal dunia atau wafat. Sehingga datanglah seorang utusan mengabarkan kepada bapak Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, bahwasanya bapaknya meninggal dunia. Namun setelah itu Nabi Yakub berfikir, karena kotanya di kota Fadan itu telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kesyirikan, akhirnya dia berfikir kembali ke kampungnya, yaitu ke Kan'an, karena untuk menggantikan kedudukan bapaknya. Akhirnya dia berfikir dan kembali. Jadi tidaklah disebabkan membutuhkan perjalanan berhari-hari dan disebabkan banyaknya anak-anak, istri dan gembalaan yang mesti diatur untuk dia kembali. Akhirnya kembalilah Nabi Yakub alaihissalam ke kota Kan'an. Ketika di perjalanan, istri Nabi Yakub alaihissalam, yaitu adik dari Nabi Yusuf alaihissalam, karena pada saat kembali istri dari Nabi Yakub itu sudah hamil tua dan dia melahirkan di tengah perjalanan. Ketika melahirkan adik dari Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Bunyamin, disitulah beliau meninggal dunia, yaitu ibu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ibu dari Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia ketika melahirkan adiknya Bunyamin. Beliau meninggal dunia, lahir anaknya Bunyamin, kemudian ibunya meninggal dunia ketika di tengah perjalanan dari kota Fadan menuju ke Kan'an. Disebabkan Nabi Yakub alaihissalam berhijrah kembali di kota bapaknya, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Ketika sudah berhijrah, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menjadilah anak yang yatim beserta adiknya, yaitu Bunyamin. Maka dari itu keluarga dari Nabi Yakub alaihissalam itu meminta agar ia merawat Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi Nabi Yakub menolak. Dan salah satu istri dari Nabi Yakub alaihissalam adalah saudari dari mama Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf dibesarkan oleh saudari dari mamanya. Jadi saudari dari mamanya itu dibesarkan Nabi Yusuf alaihissalam. Hingga muncullah beberapa hasad karena Nabi Yusuf alaihissalam lebih banyak dirawat oleh tantenya daripada anak-anaknya sendiri.
Akan tetapi setelah itu diambil oleh keluarga Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf disitulah dirawat, dibesarkan, dan di mana ini keluarga dari Nabi Yusuf alaihi salam, keluarga dari bapaknya, itu seorang yang amanah. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ketika Nabi Yusuf sudah di kota Kan'an. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.